namanya kakak itu biasanya selalu membuat schedule, jadwal. Suruh apa? Jam berapa itu kita harus mandi. Nggak usah dulu cuci piring, karena masih kecil belum bisa cuci piring. Jam berapa mandi? Oke. Jam berapa bangun tidur? Itu tanggung jawab. Udah ada waktu-waktu yang diberikan. Artinya, setiap kita mempunyai tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan itu. Jadi, kalau dari tanggung jawab diri sendiri, pertanyaannya, seperti apa yang harus kita lakukan sebagai diri sendiri untuk bertanggung jawab? Apa aja contohnya? Siapa bisa jawab? Come on. Dari diri sendiri tadi kata Denis kan, contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Apa saya? Coba kita minta dari Dominik. Dominik dulu ya, nanti kakak yang tunjuk supaya jangan noisy. Dominik, salah satu tanggung jawab yang dari diri sendiri apa dulu sayang? Mengerjakan PR, Kak. Oke, bagus. Uzi? Belajar sebelum ujian. Belajar, jangan sebelum ujian aja lah. Belajar memang harus belajar. Oke, Bridget. Bridget mana? Kok hilang? Kemana dia, Uzi, Bridget? Ke belakang. Oke. Nanti ya. Giselle, hello. Giselle, coba lihat kakak dulu. Giselle, salah satu contoh tanggung jawab dari diri sendiri apalagi, nak? Kakak mau tanya dulu sebelum kakak jelasin agak sedikit luas. Apa lagi? Mengerjakan tugas kita biar nggak bilang kayak tunggu baru tapi sebenarnya nggak dikerjain tugasnya. Oke. Ya, itu bertanggung jawab ya. Denis, apa nak contoh satu yang tanggung jawab yang dari diri sendiri dulu? Karena kakak nggak mau keluar, meluas dulu kalau nggak dari diri sendiri, supaya itu salah satu dasarnya. Coba Denis sayang. Membereskan mainan. Apa nak? Iya benar. Aduh Tuhan, luar biasa kali membereskan mainan. Ya tepat. Ya kadang-kadang mama bisa marah gara-gara habis main kita lupa membereskan mainan. Mama bisa marah. Ya, very good. Sekarang Helena nak? Helena tahu saya? Helena tahu nak? Salah satu tanggung jawabnya. Oke, ini connecting to audio punya si Helena ya, mungkin nggak dengar ya nak ya. Coba lihat sayang itunya kalau mau ngomong di ituin dulu, mute-kan dulu speakernya. Oke, salah satu nanti kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dengar sayang, yang satu tadi itu semua keseharian yang kalian lakukan tanggung jawab dari diri sendiri. Tapi yang pertama yaitu kita harus tahu menjaga diri. Dengar. Kenapa kita harus tahu menjaga diri? Kalau enggak bisa bahaya. Contoh kalau bermain, kita harus tahu menjaga diri. Jangan asal sepak-sepaan. Semalam itu ada teman anak-anak, Kak Uli lihat sedang bermain. Dia nggak bisa hati-hati bermainnya. Rupanya tangannya, jarinya ini kena jepit pintu kaca. Akhirnya gimana? Jarinya ini putus separuh. Akhirnya aduh semua menjerit. Aduh, ampun Tuhan. Artinya kenapa itu nggak bertanggung jawab bagaimana cara bermain yang benar, yang tepat, yang hati-hati. Nah, jadi itu yang Naya harus tahu. Baru kemudian menjaga kebersihan. Apalagi kita tahu keadaan sekarang ini, kita harus tahu bagaimana menjaga kebersihan, cuci tangan. Nah, itu juga salah satu dari diri sendiri. Baru dari perkataan. Sekarang pertanyaan Kak Uli. Kak Ulina mau nanya. Bertanggung jawab dengan perkataan. Siapa yang dalam seminggu ini, yang minggu lalu sampai hari ini, yang dalam perkataan dia bad word, dia mengucapkan kata-kata kotor. Siapa? Coba tunjuk tangan. Adakah? Jujur aja. Kita, oke, Giselle, boleh kakak tahu kenapa bisa pakai kata bad word, kata-kata jorok, nak, jelek, kenapa sayang? Nggak apa-apa Giselle, kita ini minta sama Tuhan nanti kita semakin dibenahi. Kenapa? Emosi ya, marah ya? Marah sama adik. Nah, ini nah itu.
Tuhan nggak mau kita mau keluar dulu kalau di dalam keluarga kita belum dibenahi. Jadi Giselle, mulai hari ini kita belajar, nak, coba kata Tuhan gitu, perkataan kita harus dan perbuatan harus dijaga. Karena itu salah satu bagaimana kita bertanggung jawab dari perkataan dan perbuatan. Kalau enggak apa? Bahaya. Kenapa? Tahu siapa yang senang kalau terjadi sesuatu ada ketidakdamaian? Tahu siapa? Super jelek. Super jelek itu siapa? Iblis. Dia ingin mengacaukan setiap kita. Tapi Tuhan nggak mau. Kita selalu dirangkulnya, dipeluknya. Anakku, kamu belajar bertanggung jawab. Firman Tuhan minggu-minggu ini diterangkan, dijelaskan kepada kita supaya kita bertanggung jawab dari diri sendiri. Itu dulu pertama. Kemudian kita harus melaksanakan apa yang sudah kita janjikan, yaitu berhubungan dengan disiplin. Siapa yang melihat online ibadah kita minggu-minggu ini, kita lihat bagaimana kita bertanggung jawab. Kak Rosa sudah menjelaskan secara detail bagaimana kita bertanggung jawab dengan semua apa yang sudah kita lakukan. Dan kita harus mempunyai rasa disiplin. Katakan, disiplin. Disiplin. Iya, very good. Sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah tahu siapa yang kita jaga? Keluarga. Karena kita bisa menjaga keluarga dari perbuatan perkataan kita atas rasa tanggung jawab kita yang baik. Sekarang, orang yang bertanggung jawab yaitu yang bersungguh-sungguh dalam segala hal. Katakan, segala hal. Segala hal. Segala hal ya, perkataan, perbuatan, semuanya. Kemudian, kenapa nak? Ketika orang mau bertanggung jawab dan dia disiplin dengan segala sesuatunya, kemudian dia mau rela berkorban. Sekarang kakak tanya, siapa sini pernah rela berkorban? Kesaksian. Siapa? Rela berkorban itu tanpa berpikir untung rugi, tetapi dia karena belas kasih. Dengar. Belas kasih itu luar biasa, itu mencakup. Dia itu segala sesuatunya. Ketika belas kasih ada di dalam setiap diri adik-adik, hati adik-adik, dengar ya, rela berkorban itu luar biasa. Pertanyaannya, siapa dalam minggu-minggu ini sudah melakukan rela berkorban? Siapa yang memberikan kesaksian? Ayo. Jangan takut-takut. Ayo sayang. Emang itu pernah memberi sesuatu ke orang. Siapa? Kalau mau bicara boleh dibuka speakernya, tunjuk tangan biar nanti kakak kasih tahu satu orang yang berbicara supaya jangan nggak noisy. Coba berikan satu minggu ini perbuatan rela berkorban kalian. Itu berhubungan semua. Firman nggak pernah terlepas satu sama lain. Rasa tanggung jawab itu, bagaimana disiplin, bagaimana kita harus melakukan rela berkorban. Siapa yang ada kesaksian hari minggu-minggu ini? Ada, nak? Nggak ada? Oke. Dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sekarang, siapa yang bisa jawab tadi? Dan melakukan, coba Uzi. Coba sebutkan kesaksianmu, satu kalimat atau apa aja, nggak usah panjang, suatu perbuatan yang kamu rela berkorban. Kalau ada, kalau enggak usah dibuat-buat. Kakak bilang, kakak mau tahu, FA ini kita lakukan untuk memberikan suatu kesaksian buat kita semua, teman-teman semuanya, apa yang udah kita terima firman dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, adakah dari kita, adik-adik, yang udah melakukan rasa rela berkorban dalam seminggu ini? Nggak usah dalam yang waktu-waktu lalu. Itu pasti kakak tahu kalian udah lakukan. Adakah? Ada lah. Apa contoh satu, Uzi? Kalau mana ya? Kalau SMP ini kita butuh banyak apa? Gimana? Mungkin pas teman kita minta tolong, kita bantu gitu. Kalau misalnya dia benar-benar nggak ngerti dan teman kita yang paling ngerti gitu. Iya. Tapi benar. tentu saja dengan timbal balik itulah. Timbal balik pasti ada timbal. Iya, benar. Itu aja. Siapa yang ada lagi? Dennis ada, Giselle, Helena, Dominic. Ada apa enggak rela? Oh, enggak ada. It's okay.
Oke, sekarang kakak tanya, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Contoh gini, kita masih berpikir-pikir untuk melakukan, tapi kita berusaha untuk melakukan terbaik. Nah, contohnya, ada adik kita lihat di depan, kemudian dia minta, tolong Kak, tolong ambilkanlah. Dia mungkin mengerjakan tugas. Kemudian dia nggak mau ke belakang. Tapi kita tahu adik kita itu membutuhkan suatu pertolongan untuk mengambil barangnya ke belakang. Kalau adik-adik mau melakukan, berusaha ya, ingat, kata berusaha melakukan yang terbaik, dan kemudian bergerak, mengambil barang yang tadi diperlukan adik-adik, di situ luar biasa, adik-adik udah luar biasa dipakai Tuhan. Kita berbicara dari hal ke hal yang perkara kecil. Oke, coba lihat. Siapa yang pernah lihat semut? Ayo, siapa yang lihat semut pernah? Oke. Saya, Kak. Siapa yang pernah lihat semut lagi jalan di dinding rame-rame, dia jalannya teratur? Very good. Dengar ya. Coba kita lihat Amsal 6. Coba lihat, nak. Kakak aja yang baca ya sayang ya. Amsal 6, oke, ayat 6 sampai 8. Bunyinya seperti ini firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Dengar, semut ini punya rasa tanggung jawab yang besar. Dia hewan yang paling kecil. Dia nggak ada pemimpin, nggak ada bos, nggak ada penguasanya. Tetapi perhatikan, suatu saat kakak kasih kesaksian, kakak melihat ada mungkin semut-semut ini mengambil suatu barang atau rasa-rasa benda yang manis. Kemudian satu semut belum berkumpul, tapi satu semut datang dari atas, satu semut datang dari bawah, satu semut datang dari samping, satu semut datang dari depan. Kemudian dia mengikuti jalan yang semut di depan itu udah ada, lantas dia ngambil dari belakang. Oke? Wih, kenapa ini? Artinya kenapa, nak? Artinya, ya Kak Tirja luar biasa. Iya, oke, ada firmannya ya. Semut ini tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa, tidak ada bosnya, tetapi dia tahu bagaimana melakukan kerjasama yang baik. Artinya apa? Dia memahami satu sama lain. Dia punya tanggung jawab. Bagaimana kita harus bergerak. Jadi ketika semut itu berjalan berbondong-bondong, dia nggak pernah berlomba-lombaan. Dia nggak mau siapa duluan yang makan gula itu, makanan itu. Dia enggak. Dia tetap apa? Dia tetap melakukannya dengan bersama-sama. Artinya apa, nak? Semut aja ciptaan Tuhan, hewan yang paling kecil, dia menjadi contoh buat kita, bahwa kita harus bisa melakukan seperti apa yang semut lakukan. Dalam arti, walaupun tidak ada mama papa di rumah, contoh, tolong jangan ada yang berantem kalau ada adik abang. Ini sering terjadi. Oke, siapa? Super jelek itu paling senang, maaf ya. Nah ini, dia mengacaukan. Jadi kemudian walaupun mama papa nggak ada, siapa nggak ada, kita diberi tanggung jawab supaya tahu bagaimana kita melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Baik juga yang ada di sekolah. Oke. Izin Kak, nanti kalau umpamanya ini tinggal 30 detik, seandainya mati, adik-adik kita kembali lagi ya, karena kita belum selesai firman dan doa penutup. Oke ya? Oke, jadi itulah yang diminta kepada setiap kita, disiplin, taat peraturan. Nah itu, dan satu jangan lupa, jujur dalam bertindak. Kalau